Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tentunya selalu bersemangat untuk menjalani kegiatan teman-teman di setiap harinya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan saya Maristika Salacitra Rusadi, NIM 20803241005 dari Pendidikan Akuntansi kelas A20. Di video kali ini kita akan membahas mengenai mata pelajaran akuntansi keuangan nih, yaitu mengenai materi kas kecil. Jadi kita nanti akan membahas mengenai apa itu kas kecil, apa saja metode-metode pencatatannya, dan kita juga akan membahas contoh-contoh dari pencatatan kas kecil ini. Namun teman-teman, di video kali ini saya tidak sendiri nih, saya juga dibersamai oleh teman saya yang sama-sama dari Pendidikan Akuntansi kelas A20. Namanya Kak Devi Bakti Marwati dengan NIM 20803241020. Oke, tanpa harus berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu kas kecil. Semangat belajar teman-teman! Kas kecil atau yang biasa kita kenal sebagai petty cash. Sebelum kita membahas mengenai pengertian dari kas kecil, kita akan membahas mengenai pengertian dari kas itu sendiri. Kas merupakan harta perusahaan yang paling liquid. Artinya, kas merupakan harta dari perusahaan yang paling siap digunakan sebagai alat pembayaran. Namun, perlu teman-teman ketahui, kas ini tidak hanya sebagai harta perusahaan yang paling tinggi loh liquidnya, namun juga sebagai harta perusahaan yang paling rawan pengelolaannya. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan jumlah dan juga tingkat keamanannya. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan kas kecil itu? Atau petty cash merupakan sejumlah uang kas atau sejumlah uang tunai yang disediakan oleh perusahaan untuk membayarkan pengeluaran perusahaan yang jumlahnya relatif kecil nih, dan dinilai tidak ekonomis apabila harus dibayarkan melalui cek. Nah, contoh dari pengeluaran itu sendiri diantaranya pembelian materai, perangko, pembayaran rekening listrik, pembayaran rekening air, pembayaran rekening telepon, pembelian perlengkapan perusahaan, biaya keamanan, dan juga biaya kebersihan. Pengeluaran tadi merupakan contoh-contoh dari pengeluaran perusahaan yang bisa dibayarkan menggunakan kas kecil. Pencatatan kas kecil ini ada dua metode loh teman-teman yang bisa digunakan. Metode yang pertama yaitu metode sistem dana tetap, dan metode yang kedua yaitu metode dana tidak tetap. Metode sistem dana tetap itu sendiri merupakan metode pembukuan kas kecil di mana rekening dari kas kecil ini jumlahnya selalu tetap atau selalu sama. Nah, biasanya dalam metode sistem dana tetap ini dari pengeluaran kas kecil ini dikumpulkan terlebih dahulu sesuai dengan wewenangnya. Nantinya dengan bukti-bukti tersebut bisa dimintakan penggantian kepada kasir kas umum. Nah, penggantian itu sendiri bisa dilakukan melalui penarikan cek yang jumlahnya itu sama dengan jumlah dana kas kecil yang telah dikeluarkan, sehingga dana dari kas kecil ini bisa terisi kembali. Dan di saat penggantian dana kas kecil tersebut, biasanya pengeluaran yang dikeluarkan oleh kas kecil itu dicatat
sama dengan jumlah pengeluaran kas sebagai pengeluaran dari kas kecil. Jadi biasanya dalam pencatatannya itu kas kecil itu biasanya dikeluarkan pada akhir periode gitu teman-teman. Jadi tidak per transaksi tapi langsung di akhir periode dijadikan satu begitu. Untuk metode yang kedua yaitu metode dana tidak tetap, merupakan metode pembukuan kas kecil di mana rekening dari kas kecil ini jumlahnya tidak tetap atau berubah-ubah. Nah, untuk dana tidak tetap ini biasanya setiap ada pengeluaran kas kecil, pemegang kas kecil ini akan langsung mentransaksi pengeluaran tersebut sehingga pengeluaran dari kas kecil ini bisa digunakan sebagai dasar dari pencatatan buku besar. Nah, biasanya untuk pengisian kembali dana kas kecil metode dana tidak tetap ini tidak harus sesuai dengan dana yang dikeluarkan. Jadi teman-teman bisa mengisi sesuai dengan keinginan teman-teman. Dan sehingga dengan adanya pengisian yang tidak harus sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan ini, sehingga tidak diperlukan jurnal penyesuaian terhadap saldo akhir dari akun kas itu sendiri. Jadi setiap ada transaksi teman-teman bisa langsung mencatat dan tidak terkumpul di akhir periode. Itu bedanya antara metode dana tetap dan metode dana tidak tetap. Nah, mungkin teman-teman sudah paham ya untuk pencatatan metode ini. Untuk pencatatannya sendiri itu biasanya bisa untuk metode dana tidak tetap, teman-teman bisa mencatat dengan mendebit akun beban dan mengkredit akun kas kecil. Untuk pengisian dana kembali nanti teman-teman bisa mendebit akun kas kecil dan bisa mengkredit akun kas. Nah, untuk metode dana yang tetap nanti teman-teman bisa mengkredit dan mendebit sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri, sesuai dengan transaksi-transaksi yang terjadi yang sudah dikumpulkan dari bukti-bukti pengeluaran tersebut. Oke, karena teman-teman sudah mengetahui teori dari kas kecil ini, mungkin kita langsung saja ya untuk praktik pengerjaannya. Nah, di sini teman-teman akan dibersamai oleh Kak Devi Bakti Marwati. Mungkin langsung saja kepada Kak Devi, saya persilakan. Semangat mengerjakan teman-teman. Bagaimana teman-teman mengenai materi penjelasan yang telah diberikan oleh Kak Maris? Apakah kalian sudah paham mengenai pencatatan kas kecil? Nah, apabila belum, sekarang mari kita bersama-sama praktikkan pencatatan kas kecil dengan mengerjakan soal latihan berikut. Metode pencatatan pertama yang akan kita gunakan adalah metode dana tetap. Sebelum memulai pencatatan, pastikan kalian telah membuat jurnal umum kas kecil sesuai dengan format berikut. Kolom yang pertama adalah kolom tanggal yang berisi tanggal transaksi. Kolom kedua adalah kolom keterangan yang berfungsi untuk menuliskan nama-nama akun. Kemudian kolom ketiga adalah debit dan kolom terakhir adalah kredit. Tahap selanjutnya, mari kita input akun-akun ke dalam jurnal berdasarkan transaksi dan metode pencatatan. Pada transaksi tanggal 1, diketahui PD Buana menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran-pengeluaran kecil dan kas tersebut mulai dibuka dengan menerima uang sebanyak 2.500.000 dari kas. Jadi, jurnalnya adalah kita debit akun kas kecil sebesar 2.500.000 sesuai dengan dana yang dibentuk. Kemudian, kita kredit akun kas sebesar nominal yang didebitkan, yaitu 2.500.000. Hal ini dikarenakan dalam pembentukan dana, kas perusahaan akan berkurang sesuai dengan besaran dana kas kecil yang ditetapkan. Kemudian pada transaksi tanggal 2, karena kita menggunakan metode pencatatan dana tetap,
di mana pembayaran beban akan dijurnal pada saat pengisian dana kas kecil kembali, maka pada transaksi ini tidak dijurnal. Untuk transaksi tanggal 7 juga tidak dijurnal. Transaksi tanggal 12 juga tidak dijurnal. Selanjutnya, pada transaksi tanggal 14, diketahui dana kas kecil dianggap terlalu besar, maka 300.000 disetor kembali ke kas. Jurnalnya adalah karena transaksi ini bukan termasuk ke dalam pembayaran beban, maka kita catat dengan mendebet akun kas dan mengkredit akun kas kecil sebesar 300.000. Selanjutnya, pada transaksi tanggal 15, dana kas kecil diisi kembali. Nah, pada saat kas kecil ini diisi kembali, berbagai pembayaran beban yang sebelumnya telah terjadi pada tanggal 2, 7, dan 12 kita masukkan ke sini. Sehingga, pertama, yang akan kita lakukan adalah mendebet akun beban suplai kantor sebesar 320.000, kemudian akun beban listrik sebesar 340.000, kemudian akun beban air sebesar 220.000. Untuk akun beban listrik dan beban air ini kita pisah karena berdasarkan pada soal penulisan akunnya pun terpisah. Kemudian yang terakhir, masukkan akun beban iklan sebesar 200.000. Nah, untuk sisi kredit, kita gunakan akun kas kecil dengan nominal sesuai dengan jumlah pembayaran beban yang didebetkan, yaitu sebesar 1.080.000. Selanjutnya, untuk transaksi tanggal 18 tidak dijurnal kembali. Kemudian transaksi tanggal 22 tidak dijurnal. Transaksi tanggal 26 tidak dijurnal. Transaksi tanggal 28 tidak dijurnal. Dan dijurnal kembali pada transaksi 30, yaitu saat pengisian dana kas kecil kembali. Untuk penginputan akunnya, pertama, debit akun beban angkut pembelian sebesar 225.000, kemudian beban telepon sebesar 400.000, kemudian beban perlengkapan kantor sebesar 725.000, yang terakhir beban rupa-rupa sebesar 175.000. Untuk sisi kredit, kita gunakan akun kas kecil lagi dengan nominal sebesar 1.525.000. Pencatatan dana kas kecil menggunakan metode dana tetap telah selesai. Selanjutnya, mari kita coba gunakan metode yang kedua, yaitu metode dana tidak tetap. Untuk transaksi tanggal 1, sama dengan metode pencatatan sebelumnya, kita debit akun kas kecil dan kita kreditkan akun kas sebesar 2.500.000. Kemudian, untuk transaksi tanggal 2, karena kita menggunakan metode dana tidak tetap, maka kita jurnal pembayaran beban yang kita lakukan pada transaksi ini dan transaksi-transaksi berikutnya. Berdasarkan soalnya, dibeli materai atau suplai kantor sebesar 320.000. Jadi, jurnalnya adalah debit akun beban suplai dan kredit akun kas kecil sebesar 320.000. Kemudian, transaksi tanggal 7, dibayar rekening listrik sebesar 340.000 dan air sebesar 220.000. Di dalam jurnal, kita debit akun beban listrik sesuai nominal, yaitu 340.000, dan
dan debit akun beban air sebesar 220.000. Kemudian kita kreditkan akun kas kecil sebesar 560.000. Pada tanggal 12 dibayar biaya iklan kepada PT Indah Advertising sebesar 200.000. Jadi jurnalnya debit akun beban iklan dan kredit akun kas kecil sebesar 200.000. Selanjutnya untuk tanggal 14, karena dana kas kecil dianggap terlalu besar, maka 300.000 disetor kembali ke kas seperti jurnal dalam metode dana tetap. Kita debit akun kas dan kredit akun kas kecil masing-masing sebesar 300.000. Pada transaksi tanggal 15, dana kas kecil diisi kembali. Karena kita di sini menggunakan metode dana tidak tetap, maka berbeda dari metode dana tetap tadi, untuk pengisian kas kecil kembali di dalam metode ini dilakukan dengan cara mendebit akun kas kecil sejumlah pembayaran beban yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu 1.080.000. Kemudian kita kreditkan akun kas juga sebesar 1.080.000. Selanjutnya, untuk transaksi tanggal 18, dibayar biaya angkut pembelian sejumlah 225.000. Jadi, jurnalnya debit beban angkut pembelian dan kredit akun kas kecil sebesar 225.000. Selanjutnya, pada transaksi tanggal 22, dibayar biaya telepon sebesar 400.000. Jurnalnya, debit akun beban telepon dan kredit akun kas kecil sebesar 400.000. Kemudian transaksi tanggal 26, dibeli perlengkapan kantor sejumlah 725.000. Jurnalnya, debit akun beban perlengkapan kantor dan kredit akun kas kecil sebesar 725.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 28, dibayar untuk pengobatan karyawan sakit atau bisa disebut dengan biaya rupa-rupa sebesar 175.000. Jadi, jurnalnya debit akun beban rupa-rupa dan kredit akun kas kecil sebesar 175.000. Kemudian, untuk transaksi yang terakhir yaitu tanggal 30, pengisian dana kas kecil kembali, kita seperti pada tanggal 15 tadi, kita debitkan akun kas kecil sejumlah 1.525.000 dan kreditkan akun kas sejumlah 1.525.000. Sekian, pencatatan kas kecil menggunakan metode dana tidak tetap telah selesai. Nah, jadi begitu teman-teman, cara melakukan pencatatan kas kecil menggunakan metode dana tetap dan juga metode dana tidak tetap. Nah, semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Mohon maaf apabila saya dan juga Kak Maris memiliki banyak kesalahan, baik dalam pengucapan maupun penyampaian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena telah menyimak video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.